Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau secara bahasa qiyamul lail itu semua salat malam yang dikerjakan di malam hari. Qiyamul lail, qiyam lail, bangun di malam hari. Di semua salat di malam hari disebut dengan qiyamul lail. Tapi secara fikih, kalau kita spesifik ingin bahas, qiyamul lail itu umumnya dipahami sebagai salat ditunaikan di malam hari pasca salat Isya, dan sunnahnya yang tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi sebelum kita tidur, antum misalnya, mohon maaf, apalagi di hari-hari biasa, misalnya lelah nih, capek, ya, belum bisa diduga, belum bisa bangun malam tahajud, maka Anda bisa lakukan qiyamul lail. Jadi Anda setelah salat Isya, salat sunnah, biasanya kami suka biasakan tuh di Timur Tengah tuh begitu, salat 4 rakaat, kan? 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kemudian kita istirahat. Nah, jadi poinnya, salat yang ditunaikan sebelum kita tidur, yang tidak diawali dengan tidur, jam berapapun dilakukan, disebut apa namanya? Qiyamul lail. Baik. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu. Kita istirahat dulu, tidur dulu, malamnya kemudian bangun, tunaikan salatnya, baru kemudian tutup dengan witirnya. Itu yang disebut dengan tahajud. Paham? Baik, tahajud misal ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri di atas sampai agak ke pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di antara sementara malam silahkan tunaikan tahajud. Baik, sedangkan qiyamul lail, hati-hati. Ketika dimintakan kita mengerjakan secara umum, Allah minta bangun, Quran surah ke-73, khususnya dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, sifatnya apa? Lihat sifatnya. Lihat sifatnya. Kalau Anda belum pernah terbiasa mengerjakan, itu ada isyarat di Quran, jangan banyak-banyak dulu. Baca bahkan yang ringan-ringan dulu. Ya, kalau bahasa Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu tunaikan dengan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau belum terbiasa salat ini, jangan dipaksakan. Papa, kita sesuai sunnah Nabi, yuk mah, biasakan supaya kita maksimal seperti Nabi. Langsung 11 rakaat, Masya Allah. Besoknya nggak sholat lagi. Ya. Nah, ini yang repot. Jadi kata Nabi saja, itu menyarankan pada kita, ayo coba biasakan dulu, mulai 2 rakaat. Kan? Terus 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Wa idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar akan datang, mungkin Anda bangunnya sedikit terlambat menjelang fajar. Dapatnya cuma 2 rakaat, bisa. Atau Anda mulai terbiasa banyak sampai menjelang fajar, tutup witir dengan 1 rakaat. Tapi poinnya, mulai dulu terbiasakan dengan 2 rakaat. Ya. Ayo kalau bisa saya menganjurkan ya, ayo biasakan. Ya, mulai Sya'ban ini, ya walaupun Anda mau tahajud malamnya atau tiba, usahakan dulu bangun sebelum tidur. Kalau bisa sekeluarga, Pak. Antum laki-laki jadi imam. Ya, antum imam misalnya. Ya. Belakangnya istrinya, anaknya, ayo sholat, biasakan. Ya, boleh untuk latihan, boleh. Untuk Anda berlatih supaya membiasakan ini, supaya tahu juga bacaan dan praktek, gak ada masalah. Karena Nabi pun pernah beliau kemudian sholat, di belakang diikuti oleh Ibnu Abbas untuk mengetahui sholatnya Nabi. Pernah beliau sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas di belakang, ditarik oleh beliau, disejajarkan oleh Nabi SAW. Sholat apa itu? Bukan sholat fardu, itu sholat sunnah, sholat malam. Di rumahnya Sayyidah Maimunah, ditunaikan dengan 13 rakaat. Hati-hati ya, hati-hati. Saya sering memberikan masukan bahwa ada orang-orang yang menolak untuk sholat berjamaah di malam hari, tapi anehnya menggunakan hadis yang sama untuk kasus yang berbeda. Misal, saf kita kalau kita berjamaah, misal imamnya 1, dan pasti imamnya 1, kan? Makmum 1, jadi imam 1, makmum 1, kan? Ini safnya sejajar. Sejajar, jadi ini imam, ini makmum. Pernah dengar itu? Yang ikhwan laki-laki? Sejajar kan? Hadis apa yang digunakan untuk itu? Yang ini. Tapi tanyakan kembali, itu sedang sholat apa Nabi? Kan bukan sholat fardu, itu sholat malam. Sebagai latihan untuk Ibnu Abbas. Jadi beliau sholat, Ibnu Abbas di belakang jadi makmum.
kenapa Anda bisa mengatakan sholat malam itu nggak ada dalilnya? Itu bid'ah. Tapi Anda mengambil hadis ini untuk mengatakan saf sholat kita sejajar. Kan aneh. Anda menggunakan hadis yang sama untuk satu kasus, tapi menolak hadis itu kasus yang berbeda. Padahal pekerjaannya berlangsung sama. Mereka sedang sholat malam, di belakangnya ada makmum, disejajarkan oleh Nabi. Artinya kedua-duanya berlaku. Hanya persoalannya, kapan kemudian Nabi mengajarkan itu? Ya, maka dipahami oleh para ulama. Ibnu Abbas sedang berlatih, masih kecil, diajarkan bagaimana suasana sholat malam plus dengan bacaannya. Maka di sini disimpulkan, Anda boleh kalau ingin praktikkan sholat malam dengan tujuan misalnya membiasakan kepada anak-anak atau kepada keluarga. Kalau sudah biasa silahkan masing-masing bangun, tunaikan, mohonkan hajat masing-masing dan sebagainya. Mengerti sampai sini? Baik.